Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat robot binary. Contoh kasusnya adalah di digit differ, simple twin, kembar, angka kembar. Misalnya muncul angka 1, terus di titik berikutnya 1 lagi, lalu dia open posisi digit differ 1 gitu. Digit differ si angka itu gitu ya. Plus kita tambahkan compoundnya teman-teman. Ya, compoundnya. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita buka platform binary.bot-nya, teman-teman pilih marketnya. Misalnya kita pakai volatility 25 index. Jangan lupa thread type-nya diganti digits, lalu match differ, ininya di contract type-nya differs. Oke, tiknya 1. USD-nya biarkan dulu. Nah, USD blok 3-nya hapus saja. Kita atur rule open posisinya dulu, nanti baru manajemennya, compoundnya gitu ya. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini digit differ twin ya. Teman-teman pahami kalau muncul angka kembar 2 lalu tick berikutnya 2, maka buka posisi open digit differ 2. Digit differ 2. Berarti LDP-nya fix gak? Tidak, yaitu adaptif. Beradaptasi dengan apa yang terjadi di market saat itu. Kalau kembarnya kembar 3 ya berarti open 3. Kalau 99 ya LDP-nya 9 gitu ya. Berarti teman-teman harus taruh itu di blok 1 teman-teman. Di sini saya pakai loop repeat while di sini. Di blok 1 ya, repeat while true. Jangan lupa time-nya biasa. Run after 2 second karena saya pakai market volatility 25 yang satu ticknya bernilai 2 second. Nah, setiap 2 second apa yang harus dilakukan? Mengecek tick yang sekarang dengan tick yang sebelumnya atau 2 tick terakhir apakah kembar. Gitu ya. Caranya gampang. Logic if sama dengan dong ya. Kita ambil last tick atau last digit. Jika last digit sama dengan dua terakhir itu artinya list, ini get di sini, ini delete saja. Kita ambil di advance ini namanya last digit list teman-teman. Last digit list get, ini rubah from n dari terakhir gitu ya. From n berapa? 2. Berarti bisa koreko ini last digit get from n 1. Ya itu sama juga last digit, sama juga, tapi jadi lebih efisien pakai last digit aja. Oke. Jika angkanya sama kan berarti kembar ya. Oke, saya notifikasi dulu nih. Saya ambil 2 angka terakhir itu pakai sublist. Ini. Nah, ini list ini hapus saja. Ini copy paste, Ctrl C Ctrl V, sublist from n to last. From n nya berapa? 2. Nah, ini misalnya kita ngecek 2 ya. Oke, ini kan 2. Udah ditampilkan, lalu dicek. Kalau sama, maka breakout of loop. Prediction-nya adalah last digit. Oke, betul. Jadi bacanya seperti ini. Lakukan setiap 2 detik. Lakukan perulangan setiap 2 detik pengecekan. Pertama ditampilkan 2 digit terakhir itu yang sedang sekarang terjadi apa? 13, 36, 67, 72 dan seterusnya sampai ketemu kembar misalnya 77. Nih, last digit sama dengan yang kedua terakhir. Jika sama, breakout of loop, artinya keluar dari loop ini. Tapi kalau nggak sama, masih di looping ini, masih bekerja setiap 2 detik cek gitu terus. Ketika dia keluar dari looping ini, dia akan ke sini teman-teman. Dia akan mempersiapkan prepare, udah lampu kuning nih buat open posisi. Ticknya berapa, USD-nya berapa, prediction-nya berapa. Kenapa prediction last digit? Karena kan kita pakai tick digit terakhir itu ya. Ini disebut
LDP-nya adaptif, bukan fix ya teman-teman ya. Kalau fix itu kan kayak gini misalnya 0, 1, 2, 3 sudah ketahuan gitu ya. Tapi kalau ini bergantung breakout overflow-nya kapan gitu. Nah, last digit begitu ini blok ini tereksekusi dia langsung ke sini. Purchase differ saat itu juga. Nah, ini ada kemungkinan terjadi setelah satu tick sih kemungkinan. Soalnya ya itu tergantung koneksi dan kesibukan server binary-nya saat itu ya, saat teman-teman running sebenarnya ya. Jadi robot saya jamin mengeksekusinya langsung tak. Tapi sisanya robot nggak bisa apa-apa, berserah sama koneksi dan kesibukan server saat itu. Jadi robot lempar perintahnya lalu tunggu hasilnya apa. Nah, itu yang robot bisa lakukan. Oke, setelah itu trade again. Nah, sekarang kita tambahkan compound ya teman-teman. Jadi rule-nya seperti ini aja, simple ya. Sekarang kita tambahkan compound ya. Ya. Di sini ada yang namanya kita bikin compound level. Compound level. Set compound level misalnya 5 ya. Misalnya 5. Jadi open posisi win 1 ya. OP1 nih. Berarti dia akan 1 2 andai kan win terus ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu kan compound kelima nih sebenarnya. Jadi OP ke-6 itu compound kelima. Ada juga yang bilang OP kelima itu compound kelima juga boleh. Jadi tergantung ngitung satunya itu dari mana sebenarnya. Sekarang kita sepakat ngitung satunya itu dari OP2 itu compound 1 ya. Kita sepakatin itu aja. Ini bukan benar ya, tapi kita sepakatin itu gitu. Jadi terserah teman-teman, boleh cara lain juga boleh, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sesudah 6 dia akan balik lagi di stack awal. Ya, stack awal. Berarti kita butuh yang namanya stack awal atau initial stack teman-teman. Initial stacknya Ctrl C Ctrl V. Initial stacknya misalnya 1 ya, 1. Nah, kita buat percabangan di blok 4 nya. Jika resultnya win, kita butuh variabel yang namanya apa ya? Temporary compound level. Panjang ya, supaya teman-teman ngerti deh. Temporary compound level. Bikin 0 dulu di awal sebelum robot running. Nah, jika win berarti kita harus tambahkan ini si temporary compound levelnya. Kita tambahkan 1. Jadi misalnya OP1 nih ya, kan temporary masih 0. Begitu win, temporary jadi 1 ya, artinya itu compound 1 tuh. Temporary compound level 1 tuh saat itu. Oke. Nah, habis itu setelah ditambahkan 1 dicek ya. Dicek apakah temporary compound levelnya itu masih kurang dari compound level yang kita mau. Compound level yang kita setting di sini 5. Kalau belum nyampe 5 artinya kurang dari 5, berarti stacknya berarti kita butuh variabel stack teman-teman. Variabel stack ini taruhkan di sini ya. Berarti kita butuh taruh di sini stack sama dengan initial stack. Stack sama dengan initial stack. Oke. Nah, ketika dia compound berarti stacknya adalah
ambil dari ini after purchase, ada kontrak detail, payout-nya teman-teman. Payout. Nah, ini misalnya 1 win, profitnya misalnya 0,1 misalnya ya. Jadi kan totalnya 1,1 tuh payoutnya. 1,1 itu yang dijadiin stack berikutnya. Nah, profit lagi jadi 1,2 misalnya. Jadi payoutnya lagi itu yang dijadikan stack berikutnya. Sampai berapa? Sampai 5 kali compound. Ya, dalam hal ini kita OP ke 6 gitu ya. Oke. Stack kontrak detail payout. Oke. Nah, sekarang itu jika win. Jika loss, kita harus membuat ini. Jika loss berarti compoundnya itu di reset, dijadikan 0 lagi ya. Lalu stacknya gimana? Stacknya kembalikan ke initial stack. Ini kembalikan ke initial stack. Oke, mudah ya, logika compound ya. Sekali lagi, ini rule-nya, rule open posisinya. Money manajemennya adalah compound level, temporary, stack, initial stack. Jika win, tambahkan compound level jadi 1. Jika loss, compound levelnya di reset jadi 0. Stacknya stack awal. Nah, lanjut ke sini yang tadi jika win ya. Jika win kan ditambahkan 1 nih, dicek apakah temporary compound levelnya masih belum mencapai compound level yang kita mau maksimumnya. Kalau belum, stack sama dengan payout. Nah, satu lagi, jika sudah mencapai OP6 dan masih win, ya berarti kan kita mau dia balik ke awal, betul? Kita taruh ikan ini di sini. Sama seperti win, sama seperti loss dong. Jadi balikan lagi, reset lagi temporary compoundnya jadi 0. Ya, karena sudah mencapai 6. OP6 artinya compound 5. Balikin lagi ke temporary 0, ngulang dari awal, stacknya juga initial stack lagi. Bukan stack payout lagi gitu. Oke, langsung aja biar teman-teman paham, langsung kita running ya. Nah, ini 92, 20, 07, dia ngambil 2 digit paling terakhir. 27, 72, 23, 0, ini ada keterlambatan sekian tik nih. 08, 87, 79. 01, 29, 93. Dia nunggu angka kembar ya teman-teman, twin ya. Misalnya 88, 66, 11, 00. Nah, ini 00. Digidiver 0. Nah, LDP-nya 0 nih. LDP-nya 0, 1 tik. Nah, ini kan win ya teman-teman ya. Win 1, stacknya 1, profitnya 0,09. Berarti selanjutnya profitnya stacknya adalah 1,09 harusnya kalau ini benar. Nah, teman-teman lihat nah di sini 109 teman-teman. LDP-nya 3 nih ya. Kita lihat di lognya biar teman-teman clear step by stepnya. Ini 0. Dia buka posisi di sini, LDP-nya 0. Profit di sini 33 muncul, LDP-nya 3. Betul. Profit lagi 0,1. Nah, di sini teman-teman lihat yang tadinya stacknya 1 jadi 1,09. Profitnya 0,1. Berikutnya berarti 1,19. Kenapa? Karena 1,09 ditambah 0,1 ya. Payoutnya itu ya jumlahnya ini nih, 1,19. Kita lihat ya, ini LDP-nya 7, betul. 1,19, profit 0,11 ya. Selanjutnya lagi teman-teman tinggal tambahin 1,3 ya, harusnya 1,3 berikutnya. Nah, ini sampai kapan? Sampai dia OP6. Ini kan OP1 compound 0 lah. Ini compound 1, OP2 artinya. Compound 2, compound 3, nanti ada compound 4, compound 5. Habis itu compound 5 win atau loss, dia akan kembali ke stack awal gitu ya. Saya nggak tahu ini kita sempet gak ya sampai ke compound 5, kelamaan gak ya gitu.
Coba kita tungguin kali ya, biar tahu juga compoundnya jalan atau enggak. Nah ini 77 LP 7 1,42 ya betul. Nah teman-teman perhatikan ini OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 sampai OP6, satu OP lagi ya. Ini harusnya masih compound. Nih ini compound 1, compound 2, compound 3, compound 4. Kita tunggu satu compound lagi. Karena kita setting di sini compoundnya 5 nih di sini ya. Kalau teman-teman pasang 3 misalnya compound levelnya 3, berarti ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Ketika ini win atau loss sebenarnya ini harus udah ke 1 nih. Stack awal, stacknya harusnya ini 1. Kalau teman-teman 3. Begitu. Nah, ini LP 8. 1,56 harusnya. Nah, nih ada yang salah. Nah, teman-teman lihat nih. 1 2 3 4 5, yang ke-6-nya dia kembali ke initial stack. Nah, kira-kira ada teman-teman yang tahu gak kenapa? Ya. Harusnya kemauan kita adalah 0 1 2 3 4 5. Tapi di sini 1 2 3 1 2 3 4 5. Harusnya di sini 5-nya. Paham maksud saya gak? Kurang satu level yang saya maksud ya. Jadi yang teman-teman sekarang ini adalah OP1-nya dibuat compound 1 ya. Tapi kalau teman-teman mau OP1 ini adalah compound 0 dan level 2-nya ini OP2 itu compound 1, teman-teman tinggal tambahkan ini. Ini kan kurang dari, dibuat jadi kurang dari sama dengan. Nah, teman-teman tambah ilmu pengetahuan lagi ya. Oke. Jadi dengan trik sesimpel itu teman-teman bisa akomodasi semua requestnya klien. Kalau klien butuhnya 5 itu di OP5, ya pakai sama dengan nggak pakai sama dengan kayak gini. Tapi kalau compound 5 itu di OP6, berarti harus pakai sama dengannya gitu. Oke, ini kan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ini harusnya balik lagi ke 1. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, ya semoga ilmunya teman-teman bisa dapet ya. Nanti teman-teman bisa download free robot ini. Silahkan dimodifikasi dan diimprovisasi sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, terima kasih. Kita sudah berhasil membuat Digitive Twin plus compound levelnya. Oke, manajemen compoundnya. Terima kasih sudah belajar Painter Bot bersama saya Kokoriko. Kita jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Kokoriko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.